Halo gengs, apa kabar? Seperti biasa, Mimin akan kembali mereview film-film JAV. Salah mulu nih, bakal dolar kuning. Gak mau. Yang bisa bikin adrenalin para gengs Mimin meronta-ronta. Namun seperti biasa, jangan lupa siapkan secangkir kopi dan segelas air putih lalu pasien disembur. Kayak Mbah Dukun. Serta jangan lupa untuk menekan tombol subrek ya gengs. Kalau sudah, inilah film berjudul Mongol yang dirilis pada tahun 2007 lalu. Cerita dimulai dengan memperlihatkan pada tahun 1172 di wilayah barat Tiongkok terdapat sebuah kerajaan besar yang bernama Kerajaan Tagut. Di wilayah itu tinggal penduduk lokal dari suku Mongol yang berkelompok-kelompok dengan berbagai klan, di mana klan-klan tersebut dipimpin oleh seorang pendekar sakti mandraguna yang mendapat julukan Han. Di awal cerita, kita akan disajikan dengan berbagai persaingan antar klan yang menghasilkan berbagai pertikaian hingga peperangan. Saat itu, belum ada satupun para pemimpin klan yang berhasil menyatukan semua suku Mongol. Kita kemudian diperlihatkan dengan seorang pemimpin bernama Yasuke. Kita panggil saja dengan nama sebutan Om Uke. Saat itu Om Uke dan beberapa anak buahnya sedang mengantarkan putranya yang bernama Temujin, atau kita panggil dengan nama akrab Uci, yang masih berusia 9 tahun untuk mencari istri. Di mana berdasarkan adat suku Mongol, dari usia mereka masih belia, pria sudah harus menikung. Om Uke yang sangat taat dengan adat yang ada kemudian membawa Uci ke tempat klan yang cukup kuat, namun jaraknya cukup jauh, sehingga mereka memutuskan untuk beristirahat di klan kecil yang dipimpin oleh sahabatnya Om Uke. Di saat sedang mengikat kudanya, bocah bernama Uci kemudian dihampiri oleh bocah perempuan bernama Borte, atau kita sebut saja dengan nama Mince. Mereka berdua berkenalan. Mince lalu bertanya apakah Uci dan ayahnya pergi berkelana. Spontan Uci menjawab bila saat ini usianya sudah 9 tahun dan sudah saatnya ia untuk memiliki istri. Mendengarkan hal itu, Mince yang tampaknya sudah mulai jatuh hati kepada Uci tanpa malu-malu meminta Uci untuk menjadikannya sebagai istri. Pernyataan Mince itu pun membuat Uci kaget serta terdiam. Kamu rasakan tuh. Di malam harinya, Uci terlihat tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Mince. Uci pun berkata kepada Om Uke kalau dia ingin mencari istri di sini saja. Om Uke pun terkejut. Ia pun mencoba melarang karena klan di sini adalah klan yang lemah. Namun Uci yang sudah kesetrum sejak pertama kali berbincang dengan Mince memaksa. Uci mengatakan bila dia adalah seorang laki-laki sehingga dia berhak memilih sendiri istrinya. Om Uke pun tak bisa membantah. Keesokan harinya digelarlah upacara pemilihan pengantin wanita. Om Uke kemudian menyuruh Uci untuk memilih wanita yang berkaki kuat agar dia bisa bahagia. Uci yang sudah kena pelet itu pun tanpa ada rasa keraguan langsung menjatuhkan pilihannya kepada Mince. Mereka berdua pun resmi menikah. Tapi mereka belum bisa melakukan sebelum mereka menjadi orang-orang dewasa, sehingga Uci dan Om Uke bersama pasukinya cus untuk pulang. Sebelum pergi, Uci memberikan Mince kalung yang terbuat dari tulang, yang mana menurut kepercayaan mereka kalung tersebut bisa mengabulkan semua keinginan mereka. Akhirnya Uci dan Om Uke pun cus pulang ke klan mereka. Di tengah perjalanan, rombongan ini berlindung di bawah bebatuan karena saat itu sedang kilat-kilatan, di mana semua suku Mongol diceritakan memiliki fobia berupa sangat takut dengan petir. Karena menurut mereka, petir atau kilat-kilatan adalah pertanda jika dewa sedang marah. Keesokan harinya, saat rombongan ini hendak beristirahat, Om Uke melihat klan musuh mereka sedang beristirahat tidak jauh dari tempat mereka. Sempat terjadi ketegangan, namun Om Uke yang sangat patuh dengan aturan yang mana dilarang berperang saat sedang istirahat, Om Uke kemudian menenangkan pasukinnya. Kemudian seorang pelayan dari klan musuh datang dan mengantarkan semangkok susu sebagai simbol perdamaian. Anak buah Om Uke yang curiga kemudian menyarankan Om Uke agar menyuruh pelayan itu untuk mencicipinya terlebih dahulu. Tapi Om Uke yang begitu polos dengan aturan yang ada
menolak usulan tersebut, sehingga ia pun langsung menikmati secangkir susu yang ditaburi racun. Bahkan Om Uke juga menyerahkan semangkuk jus dan makanan kepada pemimpin klan musuh. Di tengah perjalanan, Om Uke kemudian ambruk karena ternyata racun yang dimasukkan ke dalam susu yang ia minum tadi sudah mulai bereaksi. Di akhir hayatnya, Om Uke berpesan kepada Uchi bila saat ini Uchi akan menggantinya menjadi Han. Jika Uchi mengalami kesulitan, dia pergi berdoa meminta pertolongan kepada dewa. Scene kemudian berpindah di mana usai upacara pemakaman terjadi pemberontakan oleh anak buah Om Uke. Anak buahnya yang bernama Targute atau kita sebut dengan Om Ute dengan paksa merebut kekuasaan serta semua harta dan hewan-hewan ternak milik keluarga Uchi. Ibu Uchi kemudian murka dan bersumpah bila suatu saat nanti Uchi akan membalaskan dendam atas kelakuan Ute tersebut. Hal itu pun membuat Ute ketakutan. Dia pun ingin mengeksekusi Uchi. Namun ternyata bila tinggi badan belum mencapai tinggi roda maka belum bisa dieksekusi. Karena bangsa Mongol dilarang membunuh anak-anak. Ute pun membiarkan Uchi tetap hidup dan berencana untuk menghabisi Uchi bila ia sudah dewasa. Setahun pun berlalu. Uchi yang takut dieksekusi oleh Om Ute kemudian memutuskan untuk pergi berjalan kaki menuju kuil di gunung untuk berdoa kepada dewa. Dalam perjalanan dan saat melewati pegunungan yang ditutupi es, Uchi terperosok masuk ke dalam danau es. Untungnya Uchi berhasil selamat. Ya iyalah, dia kan pemeran utamanya. Kemudian Uchi bertemu dengan seorang bocah yang bernama Jamuka. Kita singkat saja dengan nama Uka. Uka kemudian membawa Uchi ke dalam tendanya. Karena telah menyelamatkan hidupnya, Uchi ingin Uka menjadi saudaranya. Sehingga mereka melukai lengan mereka, kemudian mencampur darah mereka ke dalam susu. Dan kedua bocah itu pun meminumnya. Artinya bila saat ini mereka berdua adalah saudara. Uka ternyata memiliki ambisi untuk menjadi penguasa Mongol. Dan apabila itu tercapai, maka Uka akan menjadikan Uchi orang keduanya. Keesokan harinya, anak buah Ute tiba-tiba datang dan berhasil menangkap Uchi serta menyerahkannya kepada Ute. Untungnya saat itu tinggi badannya Uchi masih belum cukup sehingga ia tidak jadi dieksekusi. Tapi kali ini dia dijadikan sebagai budak. Setiap harinya Uchi dirawat dan diberikan makan dan minum oleh kakek Sugiono yang memiliki firasat suatu hari nanti Uchi akan menjadi pemimpin yang kuat. Dan saat terjadi hujan badai, semua orang ketakutan, tapi Uchi malah tidak takut dan memanfaatkan hal itu untuk kabur. Ia kemudian berlari menuju ke pegunungan dan sampailah di kuil. Di sana Uchi bersujud, dia memanjatkan doa agar diberikan pertolongan. Scene kemudian berpindah dengan memperlihatkan Uchi yang kini sudah tumbuh menjadi pria dewasa. Ia kemudian dikejar oleh para anak buah Ute dan dia pun berhasil ditangkap. Uchi kemudian diseret dan diserahkan kepada Om Ute. Namun di hadapan Om Ute, Uchi berkata kalau Om Ute hanyalah pengecut dan tidak tahu diri. Perkataan tersebut membuat Om Ute marah besar dan memutuskan akan menyiksa Uchi perlahan-lahan sampai ia metong. Setelah semua orang pergi, kakek Sugiono kembali mendekati Uchi dan memberikannya minum. Kakek Sugiono meminta Uchi mengampuninya jika saatnya nanti ia datang untuk balas dendam. Malam harinya saat semua orang sedang berpesta, Uchi berhasil menghabisi orang yang menjaganya. Ia pun kabur. Di tengah perjalanan, Uchi bertemu dengan pedagang kuda. Orang itu langsung melepaskan Uchi dari ikatan. Serta orang tersebut kenal dengan mendiang Om Uke. Orang itu pun lalu memberikan Uchi kuda terbaik miliknya dengan cuma-cuma. Uchi kemudian berterima kasih dan mengatakan bila dia tidak akan melupakan kebaikan orang itu. Saat sedang beristirahat, Uchi memikirkan cara untuk membalas dendam. Namun sebelum itu, dia harus menjemput istrinya terlebih dahulu. Uchi pun pergi menemui Mince di rumahnya. Keduanya pun bertemu dan kini sudah bisa melakukan oho-oho. Dan ternyata selama ini satu-satunya doa yang Mince panjatkan agar Uchi segera menjemputnya. Mereka pun cus ke rumah orang tua Uchi. Sepanjang perjalanan, Uchi terus memandangi wajah cantik Mince. Cile.
di mana Uchi sangat bersyukur memiliki pasangan yang juga mencintainya. Sesampainya di rumah, Uchi mengenalkan Minche pada ibunya. Sang ibu kemudian memberikan Minche kalung yang menandakan mulai saat ini ia adalah bagian dari keluarga mereka. Di malam hari, tiba-tiba pasukan dari tim Merkip datang. Ternyata di masa lalu, Om Uke menculik ibu Uchi yang merupakan istri dari pemimpin klan itu. Dan saat ini klan Markit datang untuk membalas dendam. Mereka akan menculik istri Uchi. Mereka bahkan memaksa keluarga Uchi memberitahukan keberadaan Uchi. Mereka juga membakar rumah ibu Uchi. Mengetahui Uchi sedang tidak berada di rumah, mereka pun mencari Uchi di luar. Di luar, Uchi dan Minche mendengar sekelompok pasukin berkuda mengejar mereka. Mereka pun bergegas untuk kabur, menaiki kuda masing-masing. Di tengah pelarian, Uchi terkena panah. Aduh. Melihat Uchi yang sudah tak berdaya, Minche yang tak ingin kehilangan gesekan menghangatkan pun berniat menyelamatkan Uchi. Minche pun langsung menyambuk kuda yang ditunggangi Uchi untuk tetap berlari, sedangkan Minche berhasil ditangkap oleh klan Markit. Scene kemudian berpindah dengan memperlihatkan Uchi yang sudah kembali pulih. Dia pun pergi menemui saudaranya Uka, yang saat ini sudah menjadi pemimpin klan dan mendapatkan julukan Khan. Uka pun sangat senang bisa kembali bertemu dengan Uchi. Uchi kemudian memberikan Uka sebuah hadiah berupa mantel bulu musang. Uchi yang sudah lama tak melakukan pergesekan kemudian meminta bantuan Uka untuk menyerang klan Markit. Tujuannya untuk menyelamatkan istrinya. Permintaan tersebut membuat Uka bimbang karena suku Mongol tidak berperang untuk wanita. Uka kemudian mencoba menawarkan dua wanita di klannya agar Uchi bisa bergesek-gesek dengan mereka. Namun Uchi menolak, dia tetap ingin bergesekan hanya bersama Minche. Karena Uchi adalah saudaranya, Uka pun bersedia membantu Uchi, namun tidak sekarang. Uka kemudian menyuruh adik kandungnya, yakni Taichar atau kita panggil saja dengan nama Ichat, untuk menyiapkan segalanya. Uka juga tidak ingin ada yang tahu alasan mereka berperang karena urusan pergesekan. Tibalah saatnya Uchi dan Uka memimpin pasukin menuju wilayah Mersit. Di tengah perjalanan mereka pun diadang yang membuat pengecrotan antar klan tak terelakkan. Saat itu Uka nyaris metong. Untungnya Uchi berhasil menolongnya. Uchi lalu mengambil topeng musuh dan menyelinap masuk ke dalam pemukiman Markit. Di dalam pemukiman, Uchi juga membunuh beberapa orang yang sedang berjaga. Dan saat membuka tenda, Uchi akhirnya menemukan Minche. Namun saat ini Minche sudah dihamili oleh orang lain. Aduh, hancur banget nih hatinya ini. Namun di tempat itu juga Uchi melihat seorang pria tewas di sisi Minche, di mana pelakunya adalah Minche. Ternyata Minche sudah menunggu Uchi sedari lama. Keduanya pun berpelukan, layaknya Teletubbies berpelukan. Namun belum terjadi pergesekan, Uka datang mengganggunya dengan mengatakan bila mereka sudah memenangkan peperangan. Namun berbeda dengan para lelaki saat ini yang suka tidak mengakui anaknya sendiri, Uchi malah mengatakan bila anak yang ada di dalam kandungan Minche adalah anaknya sendiri. Pria idaman banget kan? Ih. Scene kemudian berpindah dengan memperlihatkan mereka sedang berpesta. Uta salut kepada Uchi karena berani mempertahankan wanita yang telah dihamili oleh pria lain. Mendengarkan perkataan itu, Uchi hanya tersenyum dan mereka pun tertawa. Kemudian seorang prajurit mengajak Uchi ke suatu tempat. Di sana mereka bertanya mengenai pembagian jarahan perang. Tak disangka Uchi hanya meminta 10% saja. Sisanya dia bagikan kepada semua prajurit yang ikut berperang. Bahkan keluarga prajurit yang tewas juga mendapatkan bagian yang lebih banyak. Hal tersebut membuat para prajurit senang dan mereka berterima kasih kepada Uchi. Saat semuanya tidur, Uchi pun datang mendekati Minche untuk meminta jatah. Tapi ternyata Uchi malah diceramai oleh Minche, di mana Minche mengatakan bila di dalam satu kerajaan tidak boleh ada dua raja. Sehingga Uchi pun terhasut dan memutuskan untuk tak bergabung lagi dengan Uka. Keesokan harinya setelah terbangun, Uka melihat Uchi dan beberapa pasukinya sudah tidak berada di tempat. Hal tersebut membuat Uka marah dan menganggap ini sebuah penghinaan. Uka pun langsung menunggangi kudanya dan mengejar Uchi.
ia pun berhasil mengejarnya. Uka kemudian bertanya kepada anak buahnya kenapa mereka berkhianat dan pergi meninggalkannya. Dan alasan mereka karena Uci lebih murah hati sehingga mulai sekarang mereka memilihnya menjadi pemimpin. Uka lalu menanyakan Uci, apa maksud semua ini? Uci menjawab kalau dia tidak bisa menolak siapapun yang ingin ikut dengannya. Lagi pula hukum Mongol menyebutkan siapa saja bebas memilih pemimpinnya sendiri. Tak terima dengan itu, adik kandung Uka kemudian meminta kuda yang mereka tunggangi untuk dikembalikan. Tetapi mereka tidak mau karena kuda-kuda itu sudah jadi milik mereka. Beberapa waktu kemudian, para anak buah Uci melihat kuda mereka dicuri. Mereka pun bergegas mengejar pencuri kuda itu dan berhasil menjatuhkan salah satu dari mereka, yang ternyata itu adalah adik kandung dari Uka. Mereka pun pulang dan memberitahukannya kepada Uci. Sadar kalau hal ini akan memicu perang, orang yang memanah itu pun mengaku dan rela untuk dipenggal untuk diserahkan kepada Uka. Uci yang galau lalu meminta pendapat istrinya. Mince kemudian bertanya, apakah Uci tega membunuh pasukinya sendiri yang telah bersusah payah melindungi klan mereka. Beberapa saat kemudian, Om Ute datang menemui Uka, di mana ia mendengar kabar bila adik kandung dari Uka dibunuh oleh anak buah Uci. Om Ute mengatakan bila ia ingin membantu Uka membalaskan dendam, dengan syarat Uka harus menyerahkan Uci kepadanya. Uka pun tersenyum. Ternyata Om Ute takut pada Uci sampai-sampai ingin beraliansi dengannya. Uka pun semakin yakin kalau di dataran Mongol ini hanya ada dua khan yang paling kuat. Yang pertama dirinya dan yang kedua Uci. Scene kemudian berpindah dengan memperlihatkan bila kini pasukan Uka dan Om Ute telah bergabung dan mengejar rombongan Uci dan pasukinnya. Uci pun menyadari hal tersebut, sedangkan anak buahnya terlihat sudah kena mental karena jumlah pasukin Uka kini sudah 10 kali lipat lebih banyak. Uci pun menyuruh beberapa pasukinnya untuk melindungi wanita dan anak-anak serta membawa mereka pergi ke tempat jauh. Sedangkan Uci dan pasukin lainnya akan menghadapi Uka. Uci kemudian mengajak pasukinnya untuk naik ke dataran yang lebih tinggi. Mereka kemudian membuat tembok sederhana. Namun sebelum berpisah, Uci berpamitan kepada istri dan anaknya. Mince kemudian mengembalikan kalung tulang untuk keselamatan Uci. Rombongan wanita dan anak itu pun pergi. Dari kejauhan, terlihat pasukin Uka mendekat. Uka juga memerintahkan pasukinnya untuk menyerang. Perang pun terjadi. Karena perbedaan jumlah yang sangat jauh, Uci dan pasukinnya terdesak. Bahkan banyak yang tewas di pertempuran ini. Uci kemudian dikepung oleh puluhan anak buah Uka. Malam harinya, Uka menyuruh Uci untuk menyerah. Namun dia menolak. Dia malah meminta maaf kepada Uka. Permintaan maaf itu pun membuat Uka tidak berniat membunuh Uci. Dia hanya menjual Uci kepada pedagang budak. Singkat cerita, Uci dan beberapa anak buahnya dibawa menuju ke kota untuk dijual. Scene kemudian berpindah dengan memperlihatkan seorang jenderal kerajaan Tagut sedang berkeliling di pasar. Jenderal kemudian membeli Uci. Meskipun dirinya sudah diperingati oleh biksu tua di sampingnya bila nantinya Uci akan membawa petaka bagi kerajaan Tangut. Sang jenderal itu pun tersenyum karena ia tak percaya satu orang budak Mongol bisa menghancurkan kerajaan Tangut yang begitu besar. Jenderal itu pun membeli Uci. Dia bahkan mengolok-olok Uci dengan meletakkannya di dalam kerangkeng di pusat kota. Parahnya lagi, ia juga memberikan tulisan budak Mongol yang bermimpi ingin menghancurkan kerajaan Tangut. Di tengah hujan yang lebat, biksu tua mendekati Uci. Biksu itu meminta Uci mengampuni para biksu jika suatu hari nanti menyerang kerajaan Tangut. Biksu itu pun juga meminta jika saatnya tiba nanti, dia mohon Uci jangan menghancurkan biara dan biksu itu bersedia melakukan apapun untuk membantunya. Uci pun meminta biksu tua itu menemui pedagang yang berdagang dengan Mongol untuk menanyakan di mana saat ini klan Uci berada, lalu memberikan kalung tulang kepada wanita yang bernama Mince. Keesokan harinya, biksu langsung menemui pedagang yang dimaksud. Namun pedagang itu tak bisa memberitahukan di mana letak klan Uci. Biksu itu pun terpaksa berjalan kaki sendirian menelusuri padang rumput, mendaki gunung, lewat di lembah untuk mencari Mince. Berhari-hari biksu itu melakukan perjalanan. Karena usianya yang sudah tuir, ia pun metong di tengah-tengah perjalanan. Sedangkan Mince tiba-tiba terbangun karena dia mendapatkan suatu firasat. Ia pun mengajak putranya untuk bergegas melakukan perjalanan. Dan benar saja,
Mince dan putranya menemukan tubuh kakek Tuir tadi serta kalung milik Uci di sisinya. Menyadari bila suaminya masih hidup, Mince berniat pergi ke kota. Saat sedang beristirahat, Mince melihat rombongan pedagang sedang melintas. Ia kemudian meminta tolong kepada pedagang itu untuk membawanya pergi ke kota. Namun pedagang itu menolak karena tahu Mince pasti tidak punya uang untuk membayar. Karena ia sangat ingin masuk ke kota, Mince lalu mengatakan bila dia akan melakukan apapun asalkan bisa sampai ke kota. Rombongan itu lalu membawanya menuju ke kota. Beberapa tahun kemudian, Mince diperlihatkan kini sudah kembali melakukan perhugilan dengan saudagar kaya. Akhirnya ia melihat tempat di mana Uci ditahan. Uci pun terlihat sangat bahagia kembali melihat istrinya. Malam harinya secara diam-diam Mince menemui penjaga yang menahan Uci. Ia pun menyogok penjaga untuk membebaskan Uci. Para petugas itu langsung melemparkan kunci kepada Uci untuk keluar. Setelah terbuka, Uci pun langsung melompat dan masuk ke kereta kuda yang dibawa oleh Mince. Di dalam kereta, ia melihat kini Mince sudah memiliki 2 orang anak. Namun, Mince menjelaskan kronologi sebenarnya kenapa ia sampai melakukan perhugelan. Ia kemudian memberitahukan kepada kedua anaknya itu kalau mulai saat ini Uci adalah ayah mereka. Mince kemudian menyuruh anak keduanya untuk melupakan ayah yang sebelumnya. Sesampainya di penginapan, saat sedang istirahat, anak kedua Uci bertanya kepada kakaknya mengenai Uci. Putra pertama Uci kemudian menenangkan sang adik dengan mengatakan bila Uci adalah ayah terbaik yang pernah ada. Keesokan harinya di padang rumput Uci bermain-main dengan putranya. Putri keduanya pun tersenyum ketika melihat Uci bermain dengan kakaknya. Dan saat makan siang, Uci bertanya kepada putranya berapa umurnya saat ini. Ia kemudian menjawab bila usianya 10 tahun. Uci pun teringat kalau adat mereka saat umur masih belia, seorang laki-laki harus sudah mencari pasangan hidup. Uci kemudian berjanji akan membantu putranya untuk mencari istri yang hebat seperti ibu mereka. Saat sedang rebahan, Uci bertanya kepada Mince kenapa ia terus-terusan merenung. Mince kemudian menjawab bila saat ini bangsa Mongol sudah semakin barbar. Mereka membunuh dan mencuri tanpa berlandaskan hukum. Bahkan saat ini mereka bebas membunuh wanita dan anak-anak. Mendengarkan hal itu, Uci bangkit. Dia merasa terpanggil untuk membenahi aturan para bangsa Mongol. Satu-satunya cara yaitu Uci harus menguasai seluruh daratan Mongol sepenuhnya. Dia pun berpamitan untuk pergi beberapa tahun lagi. Uci pun pergi ke kuil untuk berdoa kepada dewa dan meminta dewa membantunya untuk kembali menegakkan hukum bangsa Mongol, yang mana bunyinya tersebut adalah dilarang membunuh anak-anak dan wanita, wajib melunasi hutang, melawan musuh sampai akhir, dan yang terakhir jangan pernah mengkhianati pemimpin mereka. Agar bisa tercapai, Uci akan melakukan apapun, bahkan dia bersedia jika harus membunuh separuh dari populasi Mongol. Dan pada tahun 1196, Uci berhasil menghimpun kekuatan yang cukup besar. Dirinya tinggal mengalahkan klan Uka yang kini memiliki pasukan tempur lebih besar agar dia bisa menguasai seluruh daratan Mongol. Uci yang sudah berambisi menguasai daratan Mongol kemudian mempersiapkan pasukannya untuk bertempur melawan Uka. Terlihat Uci tak gentar sedikit pun untuk bertempur melawan Uka. Di sisi lain, Uka tersenyum karena dia tahu pengecrotan ini tidak akan terhindarkan. Uka lalu mengirim pasukan penyerang pertamanya. Pasukan itu pun mulai bergerak. Di sisi lain, Uci mengirim beberapa pasukan berkuda miliknya. Meskipun jumlahnya jauh lebih sedikit, pasukan berkudanya berhasil membunuh lebih banyak pasukan milik Uka. Saat jumlah pasukan berkuda tinggal sedikit, mereka pun berbalik. Pasukan Uka lalu mengejar mereka dari belakang. Tiba-tiba dari bawah tanah muncul pasukan pemanah milik Uci. Pasukan pemanah itu pun berhasil membabat semua pasukan yang ada di depannya, termasuk pasukan berkuda milik Uci. Pasukan pemanah itu membunuh semua orang. Itu adalah pasukan pemanah yang paling ditakuti milik Uci. Melihat hal itu, Uka menjadi sangat tertantang dan mengerahkan semua pasukannya. Namun terlihat di langit awan-awan gelap bergerak tanda akan datangnya badai. Uci lalu mengarahkan semua pasukannya untuk maju. Dan saat petir mulai menyambar, para pasukan Uka pun ketakutan karena orang Mongol memiliki fobia terhadap petir. Hanya Uci sendirian yang masih berjalan dengan tenang.
Keadaan tersebut pun dimanfaatkan dengan baik oleh Uchi. Ia membantai banyak pasukan dari Uka, sehingga Uka pun kalah dalam peperangan tersebut. Keesokan harinya saat sedang memeriksa warisan, 2 orang membawa mayat Om Ute. 2 orang itu adalah anak buah Om Ute yang berkhianat. Mereka ingin ikut ke dalam pasukan Uchi. Namun reaksi Uchi malah memerintahkan pasukannya untuk membunuh 2 orang pengkhianat ini. Karena di bawah kepemimpinannya, hukum Mongol akan ditegakkan. Salah satunya dilarang mengkhianati pemimpin mereka sendiri. Scene kemudian berpindah dengan memperlihatkan Uchi sedang melihat para tawanan. Dan di antara tawanan perang, ia melihat kakek Sugiono. Uchi pun langsung menghadiahinya 100 ekor kuda dan mengangkatnya menjadi penasehat karena dulu telah menolongnya. Uchi juga mengangkat semua tawanan perang menjadi bagian dari pasukannya. Mereka pun berterima kasih. Malam harinya, Uchi menemui Uka yang telah ditangkap. Uka bertanya kepada Uchi kenapa dia tidak takut dengan petir. Uchi kemudian menjawab bila saat ini tidak ada lagi tempatnya untuk bersembunyi. Hal itulah yang membuatnya tidak takut dengan apapun. Uchi kemudian bertanya kepada Uka, apa yang akan dia lakukan jika saat ini Uka ada di posisinya. Uka menjawab dia pasti akan membunuhnya. Tapi Uchi tidak akan melakukan itu. Dia malahan membebaskan Uka begitu saja karena masih menganggapnya sebagai saudaranya. Di suatu malam dari atas bukit, Uchi dan Mince memandangi jutaan pasukan yang sedang beristirahat. Uchi kemudian meminta izin kepada Mince untuk menyelesaikan apa yang telah dia mulai. Mince tidak melarang Uchi karena ini semua adalah takdirnya. Uchi pun bersiap-siap untuk menyerang kerajaan Tangut. Dan pada tahun 1206 dirinya juga resmi menjadi seorang kaisar, Kekaisaran Mongol yang dikenal sebagai Kaisar Genghis Khan. Dan benar saja, Uchi pun berhasil menaklukkan kerajaan Tangut. Namun saat menyerang kerajaan Tangut, ia membiarkan kuil-kuil para biksu tetap utuh. Setelah itu Kekaisaran Genghis Khan pun dimulai dan menjadi kekaisaran terbesar kedua sepanjang sejarah umat manusia. Dan film pun tamat. Semoga film ini menghibur kalian semua ya gengs. Dari film ini kita bisa mengambil hikmah bila carilah istri yang suka melakukan perhugelan dan harta yang ia dapat bisa ia serahkan kepada suami pertamanya. Gila nggak ide Mimin ini? Oke, Mimin pamit undur diri dulu ya gengs. See you next time. Bye bye. Jangan lupa subscribe.